Isu reshuffle kabinet kembali merebak. Namun, isu kali ini tidak berasal dari istana, melainkan pada saat pelaksanaan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Hanura di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat pada Rabu 22 Februari silam. Isu ini menjadi bahan candaan Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang, sewaktu memberikan pidato sambutan pada acara Hanura tersebut. Menteri Kabinet ini kompak. Kalau ada presiden pergi, semuanya pergi. Yang nggak pergi itu nanti ketinggalan kereta dia. Semuanya dia nanti. Kabinet ketiga ya, nggak ada. Saya nggak bilang begitu. Jangan macam-macam. Sok tahu lu. Candaan Usman tersebut disambut tawa oleh semua peserta yang hadir. Tidak terkecuali oleh Presiden Joko Widodo yang saat itu hadir dalam acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Hanura tersebut. Pokoknya saudara ingat, saya cuma satu. Kalau presiden saya ketawanya begini-begini berarti benar. Tapi kalau ketawanya presiden itu artinya ada tanda-tanda. Di akhir acara, Usman mengatakan kalau topik mengenai reshuffle yang tadi dia bicarakan merupakan gurauan semata. Di penghujung tahun 2016, isu reshuffle kabinet Jokowi juga sempat beredar. Namun, hingga awal tahun 2017, tidak ada perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi. Selama 2 tahun memimpin, Presiden Jokowi sudah 2 kali melakukan reshuffle kabinet. Kabinet kerja pernah dirombak pada pekan kedua Agustus 2015 lalu. 4 menteri dan seorang pejabat setingkat menteri dicopot, dan seorang lainnya dimutasi ke posisi berbeda. Pada 27 Juli 2016, Presiden Jokowi melantik 13 menteri baru Kabinet Jokowi Jilid 2 dengan 19 nama baru dan menggeser posisi 4 orang menteri. Reshuffle kabinet mutlak dimiliki sebagai hak prerogatif Presiden Jokowi dengan mempertimbangkan semua aspek terkait. Tidak hanya kinerja para menterinya semata, namun juga harus memperhatikan komposisi jumlah menteri dari partai politik pendukung. Pada isu reshuffle akhir tahun 2016, setidaknya ada 4 menteri dan pejabat setingkat menteri yang dikabarkan terancam diganti. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Perekonomian PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, ada beberapa menteri yang dinilai bekerja kurang bagus. Pertama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Menurut dia, pengganti Anies Rashid Baswedan itu kerap membuat kebijakan yang kontroversial. Salah satunya adalah rencana moratorium ujian nasional 2017. Posisi staf kepresidenan Teten Masduki serta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamed Nasir juga masuk ke dalam isu reshuffle. Hendrawan tidak menjelaskan secara rinci alasan menyebutkan ketiganya dianggap layak diganti. Yang jelas, kami PDI Perjuangan sudah membuat evaluasi dengan parameter target dan program yang dibandingkan dengan pencapaian, ujar Hendrawan. Namun, nama-nama tersebut hanyalah segelintir humor penghujung tahun. Hingga sekarang, 4 nama yang disebutkan Hendrawan masih menjabat di pemerintahan dan bekerja seperti biasa. Di lain kesempatan, sewaktu memimpin rapat paripurna kabinet yang dihadiri para menteri dan kepala lembaga negara di Istana Bogor, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan ada reshuffle dalam waktu dekat. Kecuali kalau ada yang diperlukan untuk di-reshuffle, tapi dalam waktu dekat ini tidak ada reshuffle, ujar Pramono Anung di Istana Bogor, Minggu 4 Januari 2017. Pramono mengatakan pesan ini disampaikan Jokowi agar para menteri bisa fokus bekerja mengejar target tahun 2017. Sesungguhnya reshuffle diarahkan untuk penguatan kinerja kabinet. Pertimbangan dilakukannya reshuffle adalah untuk merespon tantangan global secara cepat dengan memperkuat ekonomi nasional. Perlu ada target pasti dalam program di kabinet, sehingga tolak ukurnya jelas dan menempatkan reshuffle ini tidak sekedar bagi-bagi kursi jatah menteri di kalangan partai semata. Sebagai warga negara yang baik, harapan agar pemimpin negara bisa terus memperbaiki taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik akan selalu disematkan. Publik pun berharap
Apapun kebijakan pemerintah, termasuk bila mana ada reshuffle, akan membawa pembaharuan yang positif. Dan lebih memperkuat kabinet kerja dalam melakukan pembangunan bangsa dengan efektif dan lancar hingga 2019 nanti. Dalam kunjungan perdananya ke Asia Tenggara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapatkan sambutan hangat dari Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Singapura bahkan mengungkapkan mereka berterima kasih pada Israel yang mendukung negaranya membebaskan diri dari Malaysia tahun 1965 lalu. Ini adalah lawatan pertama Netanyahu dari Israel ke Singapura dan merupakan kunjungan balasan setelah Perdana Menteri Singapura melakukan kunjungan ke Israel April 2016. Singapura dan Israel akan bekerja sama dalam berbagai sektor ekonomi hingga teknologi informasi dan menjadikan Timur Tengah dan Asia sebagai pasarnya. Everyone, please welcome the Prime Minister of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu. Thank you all, and thank you, our great friend Malcolm Turnbull and Lucy, who have exemplified the warmth that we feel between Israel and Australia. When you come to Australia, you feel warmth. First of all, the sun is shining. Sambutan tak kalah hangat juga ditunjukkan Perdana Menteri Australia. Negeri kanguru ini adalah negara kedua yang dikunjungi Netanyahu setelah bertolak dari Singapura. Keduanya memang menjalin hubungan bilateral dan memiliki kesamaan visi dan misi dalam upaya memberantas terorisme. Namun perjalanan Netanyahu dari Singapura menuju Australia tidaklah sesuai dengan rute pada umumnya. Maskapai El Al yang membawa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dari Singapura menuju Australia harus menempuh waktu selama 11 jam lebih. Padahal jarak Singapura-Sydney sejauh 6.305 km sesungguhnya bisa ditempuh dengan 7 jam 30 menit saja jika melalui langit Indonesia. Namun pesawat dari maskapai El Al ini memilih rute terjauh hingga 8.700 km demi menghindari langit Indonesia. El Al tidak melalui langit Pulau Jawa dan Bali untuk sampai di benua Australia. Dia memilih melewati Filipina dan Papua Nugini untuk bisa sampai di Sydney. Mengapa El Al tak berani melewati Indonesia? Takutkah Netanyahu? Atau mungkin karena Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia yang sampai saat ini belum mengikat hubungan diplomatik dengan negara Zionis tersebut. Dan ternyata jawabannya, maskapai El Al memang tidak diperkenankan melintasi langit Indonesia. Merujuk pada akun Twitter resmi TNI Angkatan Udara @TNI_AU, sehari setelah publik dan netizen memperbincangkan soal rute terbang Netanyahu yang di luar kebiasaan, akun @TNI_AU menulis, Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanutnas menunjukkan tarinya PM Israel Netanyahu dipaksa berputar ke Australia. Kami tidak menginginkan mereka melewati wilayah udara Republik Indonesia. Akun TNI bahkan menyertakan lampiran foto artikel dari situs theindependent.co.uk ke The Washington Post. Dalam lampiran artikel tersebut, tertulis Kohanutnas tak segan-segan memberikan sanksi tegas pada maskapai asing tanpa izin terbang di langit Indonesia. Di pihak pemerintah, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Armanata Nasir menilai wajar pilihan rute Netanyahu untuk menghindari Indonesia. Dia bahkan mengatakan bukan hal yang perlu dibesar-besarkan.
Bukan hanya Indonesia sebenarnya yang tidak mengizinkan pesawat dari Israel melewati wilayah kedaulatannya. Pakistan juga tidak memberi izin pesawat Israel melintas di langit mereka. Negara lainnya adalah Brunei Darussalam dan Malaysia. Sesungguhnya apa yang dilakukan Indonesia terhadap Israel juga pernah dilakukan oleh Israel terhadap Indonesia. Menurut Armanata, pihak Indonesia pun pernah menghindari teritori Israel. Yang kita bisa lihat juga pada saat Ibu Menteri Luar Negeri ke Jordan tahun lalu, beberapa waktu yang lalu, dan ingin ke Palestina, kita tidak diberikan overflight, sehingga Ibu Menteri tidak masuk, tidak bisa terbang ke Palestina. Sehingga ini merupakan satu hal yang biasa ya, tidak perlu dipermasalahkan, karena hal yang sama juga dilakukan kepada kita. Ya, pada saat kita ingin melakukan kunjungan ke Palestina, ke Ramallah, di mana kita harus terbang melewati airspace Israel. Jadi semacam aksi balasan ya. Penolakan berbuah penolakan. Padahal Israel ingin sekali menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Netanyahu bahkan terang-terangan menyerukan pembentukan hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia. Mengutip surat kabar The Times of Israel, seruan Netanyahu tersebut dikemukakan di hadapan sekelompok wartawan asal Indonesia yang berkunjung ke Israel Maret tahun lalu. Pertemuan ini juga sempat mengundang polemik di ruang publik. Saat itu Netanyahu juga mengatakan tiada lagi alasan bagi Israel dan Indonesia untuk tidak menjalin hubungan diplomatik. Sudah saatnya mengubah hubungan kita karena alasan yang menghalanginya tak lagi relevan, kata Netanyahu. Menurutnya, hubungan antara Yerusalem dan Jakarta akan menjadi persekutuan yang didorong oleh kepentingan bersama, yaitu menangkal ancaman terorisme dan faktor ekonomi. Sudah saatnya dibentuk hubungan resmi antara Indonesia dan Israel. Kita punya banyak peluang untuk kerjasama bilateral, khususnya di bidang teknologi air dan teknologi canggih, ujar Netanyahu. Namun Indonesia bergeming. Presiden Joko Widodo memberi peluang untuk menjalin hubungan diplomatik jika Palestina telah mendapatkan kemerdekaannya. Pada awal bulan Maret 2017 ini, Indonesia kedatangan tamu dan bukan sembarang tamu. Selama sepekan mulai dari tanggal 1 hingga 9 Maret 2017, Raja Salman bin Abdul Aziz dari Arab Saudi dan rombongan akan berada di Indonesia. Kunjungan Raja Arab Saudi kali ini menjadi kunjungan kedua, setelah sebelumnya dilakukan Raja Faisal pada tahun 1970. Jauh sebelum kedatangan Raja Arab Saudi ini, PT Angkasa Pura I juga telah melakukan persiapan dan bekerja sama dengan sejumlah otoritas. Kedatangan Raja Salman pada 1 Maret yang lalu ini disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo yang menjemputnya di Bandara Halim Perdana Kusuma. Hal ini bukan tanpa alasan, karena selain selaku tuan rumah, sambutan istimewa yang dilakukan Presiden Jokowi ini merupakan bentuk balasan Presiden kepada Raja Salman yang menyambutnya dengan sangat hangat saat Jokowi berkunjung ke Arab Saudi beberapa waktu lalu. Kedatangan Raja dari Arab Saudi ini ternyata sangat menarik perhatian warga Indonesia. Bukan karena faktor yang bersejarahnya saja, tapi juga karena keramaian dan kemewahan persiapannya yang sudah dilakukan dari jauh-jauh hari. Pasalnya dalam kunjungannya ini, Raja Salman membawa rombongan dalam jumlah yang sangat besar, yakni sebanyak 1.500 orang. Jumlah tersebut termasuk 25 pangeran dan 10 menteri yang akan bergabung dalam rombongan raja. Sebanyak 29 penerbangan bahkan digunakan untuk melayani raja dan rombongannya saat berkunjung ke Indonesia. Rombongan Raja Salman akan menumpang 7 pesawat. 7 pesawat itu terdiri dari 2 unit Boeing 777,
1 unit Boeing 747SP, 1 unit Boeing 747-300, 1 unit Boeing 747-400, 1 unit Boeing 757, dan 1 unit pesawat Hercules. Seminggu sebelum Raja Salman tiba di Indonesia, tepatnya Kamis lalu tanggal 23 Februari, sebanyak 5 pesawat sudah dikirimkan ke Indonesia. Pesawat yang membawa berbagai barang pribadi Raja Salman ini tiba lebih dulu di Indonesia. Barang-barang Raja Salman seperti alat pengaman dan mobil raja ini khusus didatangkan dengan menggunakan pesawat kargo milik keluarga kerajaan. Salah satu kargo spektakuler yang diangkut adalah tangga motorik atau eskalator yang biasa digunakan oleh Raja Salman saat turun dari pesawat. Pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, pesawat Saudi Arabian SV6854 tiba pertama di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Lalu setelah itu melanjutkan penerbangannya ke Bandara Ngurah Rai Denpasar dan tiba pukul 07.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pesawat ini khusus didatangkan untuk mengantarkan tangga Sang Raja Arab. Deputi Direktur Operasional PT Jasa Angkasa Semesta TBK Airport Service Subiono mengatakan bahwa Jasa Angkasa Semesta secara khusus mengirimkan pemindah buatan berdek dari Cengkareng dengan kapasitas 32 ton untuk menaikkan dan menurunkan kargo rombongan Raja Arab ini. Persiapan penuh juga terlihat dari Gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jauh sebelum kedatangan Raja Arab ini, sebagai bentuk penyambutan, Setia Novanto selaku Ketua DPR juga menyiapkan berbagai hal, termasuk pembersihan kolam dan jalur khusus bagi Raja Arab. Ada beberapa jalur landai yang sengaja disiapkan untuk Raja Salman, mulai dari turun mobil hingga sampai ke ruang sidang. Tak hanya itu, DPR juga membeli kursi khusus sebagai persiapan bagi Raja Salman saat berpidato. Kita sebagai DPR Republik Indonesia juga betul-betul memfasilitasi suasana kenyamanan dan juga penghormatan kepada Raja Saudi Arabia yang ingin sekali melihat Indonesia. Ngecek yang kedua kalinya dan ini sudah 90%, tinggal kita persiapan karpet-karpetnya, sound systemnya, termasuk persiapan-persiapan untuk masalah rencana beliau duduknya di mana supaya semua tempat duduknya pas, supaya nyaman, enak. Nah ini sudah kita persiapkan dari mulai pintu pertama nyampe, begitu jalan, dan juga naik lift. Setelah melakukan kunjungan resmi untuk bertemu Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahan, tanggal 4-9 Maret 2017, Raja Salman dan rombongan akan melanjutkan perjalanan liburan ke Pulau Dewata, Bali. Tak berbeda dari Jakarta, semua perlengkapan dan barang milik Raja pun telah disiapkan. Selama berlibur di Bali, Raja Salman menyewa 4 hotel di kawasan International Tourism Development Center Nusa Dua. 4 hotel mewah tersebut adalah St. Regis, Hilton, Ritz-Carlton, dan Laguna dengan tarif ribuan dolar Amerika Serikat per malam. Tentu saja liburan mahal yang dilakukan Raja Salman ini bukanlah yang pertama kali. Pada Juli 2015 lalu, Raja Salman pernah membawa rombongan besar sebanyak 400 orang saat berlibur ke Perancis. Sebuah lift terpasang untuk menyambungkan villa tempat Raja Salman dan rombongannya menginap dengan pantai di Valarius. Bahkan sebuah pantai sampai ditutup demi mengakomodasi liburan sang raja. Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Muhammad Fakhir menilai kunjungan Raja Salman dan rombongannya ke Bali selama hampir sepekan itu tentu akan menjadi promosi tersendiri. Dengan demikian diharapkan nantinya akan memperbanyak turis-turis dari negara-negara Timur Tengah yang akan datang. Begitu ujar Fakhir. Bukan cuma Muhammad Fakhir, Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala pun ikut berpendapat mengenai kedatangan Raja Arab Saudi ini. Jadi Indonesia tentu sebagai negara yang besar ingin meningkatkan hubungan itu. Ya Indonesia kita menawarkan banyak hal kemungkinan-kemungkinannya.
Apakah itu di bidang investasi, apakah itu di bidang wisata, apakah itu di bidang keuangan, perbankan. Juga keinginan dia khususnya di bidang investasi, di bidang juga refinery. Kunjungan resmi Raja Arab ini tentu menjadi tanda bahwa Arab Saudi berminat berinvestasi dalam berbagai bidang infrastruktur di Indonesia, seperti pembangunan jalan, pengadaan air bersih, dan perumahan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga mengatakan, Raja Salman dan Presiden Jokowi telah membicarakan dan menandatangani investasi terkait rencana perusahaan minyak dan gas Arab Saudi Aramco yang akan membangun kilang minyak di Cilacap, Jawa Tengah. Dan dalam kunjungan ini nanti akan ditandatangani investasi Saudi Arabia di Indonesia, Aramco di Cilacap, 6 miliar US dollar. Kemudian juga akan ada proyek lain yang akan ditandatangani kurang lebih sebesar 1 miliar US dollar dan proyek-proyek lainnya. Tadi Bapak Presiden mengharapkan bahwa investasi Saudi Arabia ini secara keseluruhan diharapkan bisa sampai dengan 25 miliar US dollar. Ternyata bukan soal investasi saja. Di tengah pertemuan kerjasama ini juga dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi. Kepada Raja Salman, Jokowi membahas rencana penambahan kuota haji dari Indonesia. Dari hasil kesepakatan itu, membuahkan hasil bahwa kuota haji untuk Indonesia akan naik menjadi 221.000. Kunjungan bersejarah ini akan menjadi momentum untuk memperkokoh kerjasama antara kedua negara di segala bidang.